Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kali ini di sini saya akan membahas tentang korupsi. Baiklah, yang pertama ada definisi korupsi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, pengertian korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara seperti perusahaan, organisasi, yayasan, dan sebagainya untuk keuntungan pribadi atau untuk orang lain. Sementara itu, hukum di Indonesia, koperasi adalah perbuatan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri atau orang lain, baik perorangan maupun koperasi, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Junko, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, ada 30 delik tindakan pidana korupsi yang dikategorikan menjadi 7 jenis, yakni kerugian keuangan negara, penyuapan, pemerasan, penggelapan dalam jabatan, kecurangan, benturan kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa, serta gratifikasi. Selanjutnya ada dampak korupsi. Yang pertama, menurunnya pendapatan negara di pajak. Kedua, menurunnya pertumbuhan ekonomi dan investasi. Ketiga, etika sosial yang mati. 4, hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap negara. 5, publik tidak percaya lagi demokrasi. 6, kerawanan pertahanan dan keamanan. Selanjutnya ada penyebab korupsi. Yang pertama, sifat serakah, tamak atau rakus manusia. Keserakahan dan tamak adalah sifat yang membuat seseorang selalu tidak merasa cukup atas apa yang dimiliki, selalu ingin lebih. Yang kedua ada aspek politik. Keyakinan bahwa politik untuk memperoleh keuntungan yang besar menjadi faktor eksternal penyebab korupsi. Tujuan politik untuk menyadarkan diri pada akhirnya menciptakan monopolies. Ketiga, moral yang lemah. Seseorang dengan moral yang lemah mudah tergoda untuk melakukan korupsi. Aspek lemah moral misalnya lemah keimanan, kejujuran, atau rasa malu melakukan tindakan korupsi. Selanjutnya ada cara memberantas korupsi. Upaya pencegahan preventif penyimpangan atau korupsi dalam pengelolaan APBN meliputi penyusunan dan peningkatan kualitas sistem pengandelian dan penerapannya. Diarahkan sebagai langkah yang dilakukan untuk mencegah terjadinya penyimpangan. Upaya-upaya preventif yang disajikan belum merupakan sesuatu hal yang mutlak, tetapi hanya merupakan pengendalian minimum yang perlu dilaksanakan secara maksimum. Oleh karena itu, direksi perlu mengembangkan sendiri upaya-upaya lain yang dianggap perlu, sesuai dengan kompleksitas titik rawan yang berpotensi penyimpangannya yang dihadapi dan kesesuaiannya dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku pada perusahaan. Sistem pengendalian manajemen ini terus-menerus ditingkatkan keandalannya berdasarkan umpan balik atau feedback dari hasil upaya detektif dan represif.